Kejaksaan Agung telah menaikkan status pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid menjadi tersangka dalam mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 sampai 2023. Ia diduga bersama anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza dan 16 lainnya terlibat dalam transaksi ilegal yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Riza menjadi satu-satunya tersangka dari total 18 orang yang belum dapat ditangkap. Ia sudah dicekal ke luar negeri sejak 10 Juli 2025, namun diduga telah meninggalkan Indonesia jauh sebelum status tersangka diumumkan. Direktur Penyidikan Jampitsus, Abdul Qohar menyatakan bahwa penyidik telah memanggil Riza sebanyak 3 kali secara resmi, namun tidak pernah hadir. Berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ujarnya dalam konferensi pers di Kejagung pada Kamis malam 10 Juli 2025. Informasi intelijen Kejagung mengindikasikan Riza berada di Singapura, sehingga pihak berwenang telah menjalin koordinasi dengan Jaksa Agung Singapura dan melibatkan atas hukum Kejaksaan RI untuk melacak keberadaannya. Kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana, kata Harli Siregar, Kapus Penkum Kejagung pada Jumat 11 Juli 2025, menegaskan koordinasi baru-baru ini. Imigrasi RI juga dilibatkan guna mencegah Riza kembali ke luar negeri, meski hal itu dinilai baru bersifat administratif, karena Riza diduga sudah berada di luar negeri saat pencekalan diberlakukan. Kejaksaan menemukan bahwa Riza bersama tersangka lainnya menyepakati kontrak penyewaan terminal BBM di Merak melalui PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak dengan harga kontrak sangat tinggi, serta tanpa klausul pengalihan aset kepemilikan, sehingga merugikan PT Pertamina sekitar 2,9 triliun rupiah. Ia dan anaknya berperan sebagai beneficial owner, sementara transaksi lain melibatkan pengoplosan BBM subsidian dan manipulasi impor minyak mentah berkualitas rendah seperti RON 88 dengan harga RON 92. Pendalaman penyidikan telah mengungkap sejumlah barang bukti termasuk uang tunai 883 juta rupiah dan 1.500 US dollar dari penggeledahan di kediaman Riza pada Juni 2025. Saat Kejagung menggeledah rumahnya, mereka juga telah memeriksa 273 saksi dan 16 ahli, serta menyiapkan 18 berkas tersangka tahap pertama dan kedua untuk diajukan ke penuntut umum. Meski status Riza tersangka sudah resmi, hingga kini, Minggu 12 Juli 2025, ia belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kejagung masih menunggu kehadirannya secara sukarela sebelum menetapkan status buron, sesuai langkah hukum bertahap. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan bahwa Kejagung didesak guna mempertimbangkan penggunaan mekanisme in absentia dan melibatkan koordinasi diplomatik melalui KBRI dan Kemenlu. Anggota legislatif seperti Wakil Ketua MPR Edi Suparno ikut menyoroti kasus ini, menyerukan penguatan pengawasan di tubuh BUMN dan memastikan subsidi BBM tidak disalahgunakan. Nilai kerugian akibat skandal ini diperkirakan mencapai hingga 285 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia, bahkan menyamai modal ekonomi substansial negara. Selain kontrak terminal, kasus ini juga meliputi impor minyak ilegal dan penyimpangan harga jual BBM. Para pejabat dari PT Pertamina telah menyatakan akan bekerja sama penuh dengan penyidik. Publik diharapkan tetap tenang karena distribusi BBM nasional tidak terganggu, meski nama besar dan reputasi Pertamina sedang diuji. Berikut profil singkat Muhammad Riza Khalid. Ia lahir pada tahun 1960. Dikenal sebagai The Gasoline Godfather karena dominasi panjangnya di industri perdagangan minyak, khususnya impor lewat Pertamina Energy Trading Ltd atau Petra yang berbasis di Singapura. Ia mendirikan perusahaan Global Energy Resource dan mengendalikan sejumlah entitas seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straight Oil, dan Cosmic Petroleum Oil beroperasi signifikan di Singapura. Riza menikah dengan Rostriana Andrianti atau Ucu Riza pada 1985. Dari pernikahan ini lahir dua anak, Muhammad Keri Akrianto dan Kanesa Ilonarina.
Ia juga terlibat dalam bisnis retail, perkebunan sawit, serta Kidzania di Pacific Place, Jakarta. Majalah Globe Asia pada 2015 menempatkannya sebagai orang terkaya ke-88 di Indonesia dengan kekayaan sekitar 415 juta US dollar. Meskipun keberhasilannya, ia juga terseret sejumlah kontroversi dari kasus Papa Minta Saham 2015, penyewaan terminal BBM Merak 2018, hingga perannya dalam kasus korupsi Pertamina 2018 sampai 2023, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka dan kini sedang diburu Kejaksaan Agung. Kejagung telah mengirim surat panggilan baru kepada Riza dengan jadwal pemeriksaan yang dijadwalkan pekan depan, sebagaimana disampaikan Harley pada 11 Juli 2025. Bila Riza tidak hadir, proses hukum bisa berlanjut dengan normal. Jika tidak, kemungkinan DPO dan proses in absentia akan segera dikaji. Koordinasi lintas negara, penyitaan aset, dan penguatan penyidikan akan menjadi fokus utama bagi Kejagung dalam menghadapi kompleksitas hukum dan internasional pada kasus korupsi mega ini. Penetapan Riza Khalid sebagai tersangka dan buron sejak Juli 2025 menandai babak penting dalam upaya pemberantasan korupsi besar di sektor energi. Kejaksaan Agung terus berkoordinasi dengan otoritas Singapura dan lembaga imigrasi menunggu kehadiran atau menetapkan status buron. Dengan nilai kerugian hingga triliun rupiah, pengawasan publik dan penegakan hukum terhadap skandal ini menjadi cermin komitmen negara melawan korupsi struktural di sektor vital nasional.